Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati al-hakimul khabir ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwal rahimul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-sawabi wa 'ala at-tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil ba'ts. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki menuju masjid yang penuh berkah ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tentunya kepada kita sekalian yang istiqomah berada di jalan kebenaran. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selaku khatib pada Jumat kali ini, saya mengajak kepada kita sekalian, terutama kepada diri sendiri, marilah kita memperkuat keimanan kita dengan takwa, senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun kita berada. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari penuh berkah ini, izinkan saya selaku khatib untuk menyampaikan khutbah dengan tema pemuda unsur kekuatan bangsa atau pemuda unsur kekuatan desa. Kapanpun dan dimanapun, pemuda adalah unsur kekuatan sebuah bangsa ataupun desa. Kekuatan fisiknya adalah sebuah modal besar, apalagi jika ditempa ilmu pengetahuan dan berbekalkan kekayaan. Muda, kaya, dan berilmu adalah sebaik-baik anugerah yang diberikan kepada seseorang. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tiga nikmat ini, masa muda, harta, ilmu, sebagai nikmat yang akan dimintakan pertanggungjawabannya kepada setiap individu di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Artinya, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya
dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai bangsa ataupun sebagai desa juga akan dimintakan pertanggungjawaban ketika menyia-nyiakan potensi besar yang dimiliki oleh pemuda di desa ini. Sebaliknya, ketika sebuah bangsa atau desa banyak memiliki figur-figur muda, kaya dan berilmu, ditambah kesatuan pemikiran di antara mereka, maka kebangkitan desa ini tidak akan terelakkan. Beberapa catatan sejarah menunjukkan hal demikian. Kemerdekaan kita lahir, kalau dirunut ke belakang, maka lahir dari kebangkitan pemudanya. Begitulah peran pemuda di masa pra-kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Pemuda selalu muncul dalam peran-peran perbaikan di puncak masa-masa krisis negara dan bangsa. Kita juga mengenal peristiwa reformasi 98 yang dimotori oleh kalangan muda untuk memperbaiki kemelut bangsa yang rusak oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa sekarang ini peran pemuda pun selalu ditunggu-tunggu. Apalagi kini bangsa kita menghadapi krisis yang begitu berat akibat pandemi COVID-19. Peran umat diharapkan terus mendorong agar jangan sampai pandemi ini mengosongkan para pemuda dari ilmu, apalagi akhlak. Masjid-masjid perlu kembali menengok dan menyapa para pemudanya. Sedang apa mereka? Sedang apa pemuda kita? Apa kegiatan mereka? Ketika para pemudanya jauh dari masjid, apakah tidak muncul kekhawatiran bagi kita? Karena yang dimaksud pemuda berilmu bukan hanya sekedar ilmu-ilmu dunia. Pemuda berilmu juga pemuda yang mengetahui agamanya dengan baik dan melahirkan akhlak yang terpuji. Hanya dengan begitu, maka kebangkitan bangsa ataupun desa ini menjadi kebangkitan yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar bangkit secara nilai-nilai material, tetapi sepi dan kosong dari akhlak. Yang demikian hanya akan menjatuhkan kita kembali ke dalam kehancuran. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada 3 unsur yang kita butuhkan untuk memajukan bangsa dan desa ini. Yang pertama, para pemuda. Negara dan umat perlu mendorong agar lahir anak-anak yang sehat, yang akan tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang kuat. Kuat secara jasmaninya maupun kuat secara rohaninya. Untuk itu perlu kerjasama kita semua, antara keluarga, kelompok-kelompok kesehatan, pemerintah desa, masjid, dan ormas-ormas keagamaan untuk melahirkan pemuda-pemuda yang kuat. Kuat tidak hanya secara jasmani ataupun material, tetapi kuat juga secara batiniah ataupun akhlak. Yang kedua, negara dan umat perlu memberikan perhatian besar kepada aspek pendidikan, sehingga setiap warga negara punya akses kepada pendidikan sampai setinggi-tingginya. Pendidikan tersebut mulai dari tingkat paling dasar, yaitu tingkat buta huruf penduduk, agar ditekan sampai ke tingkat 0%, termasuk dalam hal ini adalah buta huruf Al-Quran. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh jamaah agar mari kita memberikan sumbangsi terbaik kita. Mari kita berikan tenaga kita berikan pikiran kita berikan materi kita untuk mengembangkan dan memajukan perguruan al-khairat ataupun perguruan Islam lainnya yang ada di desa ini. Yang ketiga, jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kekayaan adalah unsur kekuatan dan kebangkitan sebuah bangsa dan desa. Adanya pandemi COVID-19 ini diakui memang menurunkan pendapatan kita, maka perlunya kita menghadapi krisis ini secara bersama. Yang perlu diperhatikan adalah
pemerataan akses kepada kekayaan. Al-Quran secara umum mengingatkan kepada kita agar harta itu jangan berputar di kalangan orang-orang tertentu saja atau di kalangan orang-orang kaya saja, karena yang demikian tidak akan mempercepat kita keluar dari krisis. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya sebagai unsur utama kekuatan desa, kami mengajak kepada seluruh pemuda dan kaum muslimin jamaah Jumat untuk mari kita memegang tongkat risalah dakwah. Meski tantangannya tidak sebrutal apa yang dihadapi para nabi dan rasul terdahulu, tetapi kali ini kita menghadapi musuh yang lebih berbahaya, yang menyerang langsung ke pemikiran dan pengetahuan kita. Era digital kini memungkinkan saluran informasi terbuka bagi siapa saja. Oleh karenanya, untuk menangkal serangan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita caranya sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Imran ayat 100. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera pemuda dan kaum muslimin, mari kita membentuk dan menyiapkan satu kelompok khusus yang bertugas melaksanakan dakwah yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran, dakwah di dunia nyata sehari-hari dan di dunia maya dengan memanfaatkan media sosial. Setiap muslim, mari kita melaksanakan tugas dakwah masing-masing sesuai kemampuan kita, sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita bahwa jika semua manusia mengalami kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ditambah lagi hadis Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menyampaikan walau hanya satu ayat. Balighu anni walau ayat. Untuk itu mari kita senantiasa saling menasihati antar sesama muslim. Karena itu mari kita manfaatkan semua media untuk menebar kebaikan dan saling nasihat menasihati. Termasuk mimbar khutbah masjid ini adalah media yang harus direbut anak muda untuk menyebarkan dakwah. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wattahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa tanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa Allahumma amil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali
وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.